Halo, Halo, Mas halo, Andri. dengar nggak? Ada. Aduh, masih seperti dulu ya. Oke, thank you. Kemana aja sih, susah banget dicarinya. Nyarinya kemana dulu? Ada, tetap ada. Memang Ah, hanya ya orang-orang yang tahu posisinya aja yang bisa gampang ngelacak. oke. Instagram juga nggak ada badannya ya? Sebetulnya ada, tapi aku namanya aku Private. samarin. Bukan private juga, namanya aku samarin. Jadi orang Ya, bisa. elah. Tapi update terus di situ, update terus. Kebetulan sih belakangan mungkin 3 tahun, 3 tahunan ya, nggak begitu karena sebetulnya di IG aku tuh lebih banyak support ke anakku sebetulnya. Ah, Jadi banyak kegiatanku ada masuk juga, ah, tapi boleh dibilang dua-duanya masuk gitu. oke. Jadi Kita ya bisa mulai aja. udah oke. Anggap apa kita mulai ya? Oke. Oke, sebentar. La 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 la. La 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 la. Pandanglah awan, sha-la-la-la-la-la. Di atas bintang-bintang, di sana semua bidadari turut nyanyi riang. Inikah kau pergi ke sana, terbang bersama kupu-kupu, bermain pelangi. Halo Mbak Diana Papilaya. Halo juga Mas Henry. Aduh, seneng banget. Dia cari susah banget dicarinya. Ketemu juga kan tapi. Makanya. Udah berapa tahun ya? Kemana aja sih? Ada masih tetap di sekitaran Jakarta, Jabodetabek, Indonesia masih tetap. Oke. Dan aktivitasnya masih seputaran nyanyi? Nyanyi ada, terus biasalah. Job utama aku tuh sebetulnya Ibu rumah ibu. tangga? Iya, nggak pakai rumah tangga sebetulnya. Oh gitu. Jadi lebih ke, ya memang sebetulnya lebih ke dominan adalah ibu buat anakku, tapi bukan cuma sekedar ibu buat anak, tapi teman buat anakku, kakak buat anakku, itu kita teman gaul lah. Oh, berarti akrab banget sama anak ya? Ya, gitu. Mbak Diana, sebelum kita ngobrol yang sekarang, sedikit kita nostalgia yang dulu dong. Dulu aku inget lagu yang ini loh. Yang liburan ke Hongkong, dia Oh iya, Diana dari Hong Kong. apa kerjamu di sana? Nyanyi, Iya. piknik, berlibur. Kita ya nostalgia dikit deh tentang dunia nyanyi dulu gimana? Ya, boleh. Gimana? Ya, gimana nih? Maksudnya yang mau tanya apa? Startnya atau mungkin Oh, hitsnya di startnya, mana, punya kesannya yang mana? oke, kalau startnya mungkin aku agak beda ya sama teman-teman penyanyi cilik yang lain angkatan aku. Jadi kalau aku tuh kan umur 5 tahun apa 6 tahun itu sering tampil di TV, ikut di Bina Vokalia, Pranajaya, almarhum Pranajaya. Jadi sama Pak Prana tuh waktu itu aku sering dijadikan contoh untuk misalnya cara menyanyi yang baik, cara melatih mulut untuk latihan artikulasi seperti apa, lalu cara latihan nafas seperti apa, pasti yang dijadikan contoh ya aku gitu ya. Oke. Nah akhirnya satu waktu tuh papa aku dapat telepon di rumah, Om Amandoris ya, dia nelfon, dia nanya, Pak rekaman yuk anaknya gitu. Nah, papa aku kan kebetulan kan pegawai negeri sipil ya, nah, dia bilang enggak gitu. Jadi dipaksa-paksa enggak, tapi dia tetap kekeh mencoba-coba terus. Kurang lebih 1 tahunan lah. Akhirnya papaku jawabnya, oke boleh tapi dengan syarat panjang. Begitu. Tidak boleh sekolahnya tinggal. Betul, tidak boleh sekolah tinggal. Kalau syuting enggak boleh di jam sekolah. Jadi istilahnya Nilai harus bagus. Iya, itu syarat ke aku. Syarat ke Om Amandosnya nggak boleh ambil jam sekolah. Terus kalau kayak show segala macam di waktu liburan sekolah. Jadi panjang. Akhirnya Amandos bilang, oke siap. Jadilah rekaman. Sempet berapa album dulu? Cilik? Kalau album Cilik aku lupa. Tapi yang pasti mungkin di antara 15-an ya. Banyak juga ya. Aku ingat yang duet sama Adi, duet sama Dina Mariana. Ya, duet sama Adi kan aku punya 2 album.
Dina satu, lalu yang Mhm. solo-solonya Kayaknya sempat remaja 1-2 album ya? Enggak? satu. Satu. Satu album, tapi kalau nanti kita lihat judul lagu dan covernya beda, itu adalah sama produser aku dirubah gitu loh, lagunya dirubah. Itu pun Ah. ada kasus sebetulnya, Mas. Maksudnya gimana? Ada kasus. Jadi gini, itu kan aku remaja itu kalau nggak salah sekitar kelas 2 SMA ya. Jadi ditelepon lah sama union artis waktu itu. Jadi, yuk Pak, anaknya rekaman lagi. Agak mikir-mikir sama Pak aku kan. Dia kontraknya pendek aja 2 tahun, 4 album. Jadi 1 tahun 2 album. Oke. Jadi union artis ya waktu itu yang approach. Dia bilang pendek aja deh Pak, 2 tahun aja, 4 album, 2 gitu ya. Nah, seperti biasa Bapak aku kan masih banyak syarat, apalagi di SMA ya waktu itu. Ya, tapi saat itu dilanggar sebetulnya sama produser aku begitu. Jadi waktu itu udah diizinin untuk pergi syuting, diambil jam sekolah karena suruh standby jam 8. Tapi ternyata sampai siang itu dulu kan TVRI kan karena mungkin sendiri, jadi agak gimana ya gitu. Seharian tuh kita nggak bisa syuting. Alasannya lah mesinnya rusak apa, datang lagi besok. Berarti 2 hari kan nggak sekolah. Papa aku habis itu langsung udah stop. Jadi cuma 1 album itu aja. Nah, gimana caranya dia buat covernya kalau nggak salah 2 atau 3 cover lah. Jadi diakalin lah jatuhnya ya. Betul. Gara-gara bermasalah lagunya, tadi. Ya, lagunya di dalam itu aja gitu. Jadi ingat saya tuh ada Bunga-Bunga Cinta karena Willy Sumantri, lalu nanti dibuat covernya lagi Sepatu Roda karena Titi Hamzah. Ada 1 lagi saya lupa karena saya cuma pegang 2 waktu itu yang saya bisa sempat dapat. Gitu. Nah sekarang bakat nyanyi ada turun ke anak Kak? Kalau dibilangin turun ke anak bakat nyanyi udah pasti ya. Karena kalau menurut saya ya dia tuh bakat seninya lumayan besar, tapi saya prinsipnya begini. Kalau saya suka nyanyi, saya tidak boleh maksakan anak saya juga harus di dunia yang sama nyanyi. Tapi yang saya explore adalah ada masanya yang saya izinkan dia untuk ikut semua kegiatan les ya, mulai dari les gitar, vokal, piano, biola, ya, drum, terus nari segala macam, olahraga. Sampai dia tahu dan saya bisa lihat di mana dia punya kemampuan yang paling tinggi dan yang dia suka. Gitu. Nah, ternyata yang dia suka adalah waktu itu kalau olahraga itu basket, lalu kalau di seni ini balet. Oke. Mbak Diana dulu pertama ngeluarin solo apa duet sama Adi dulu ya? Solo dulu kayaknya ya? Solo dulu tahun 76. Keren banget zaman itu sih. Zaman itu harusnya sekarang masih keren cuma nggak aktif. Kenapa sih? Ya kan gini, ada waktunya kita harus estafet ya. Kalau enggak yang muda-mudanya nggak ada kesempatan dong. Udah lewat, rasanya saya udah lewat tuh kita kasih yang ke muda-mudanya untuk itu. Walaupun saya tetap nyanyi. Gitu. Tapi ngikutin nggak sih musik-musik sekarang? Kalau dibilang ngikutin itu dia ya, enggak. Gini masalahnya kalau saya tuh boleh dibilang ada banyak hal yang saya tuh agak beda sama orang. Jadi kesukaannya saya sama musik yang sekarang nih agak kurang sebetulnya gitu. Kalaupun ada bisa dipilih-pilih gitu. Jadi agak susah emang. Emang sih kata orang puncak jayanya musik Indonesia tuh di 80-90. Ya. Tapi ada idola nggak sih untuk anak sekarang? Ngidoain siapa gitu untuk anak sekarang? Nah itu juga satu juga. Dari zaman saya masih kecil Mas, saya tidak pernah mengidolakan satu nyanyi gitu. Tapi yang saya selalu lihat adalah lagu dan yang dia nyanyikan, maka saya akan suka lagu yang dia nyanyikan. Nanti kalau ternyata saya suka beberapa lagu dari orang yang sama nyanyikan, baru saya mulai nyari siapa yang nyanyi. Saya begitu prinsipnya. Gitu, jadi terbalik. Saya bukan yang ngeliatin orangnya, misalnya pas ngeliatin fisik, enggak. Saya liatin dari lagunya, cara dia nyanyi. Nanti kalau udah mulai 3, 4, 5, bahkan 10 lagu, cari tahu siapa yang nyanyi. Baru dari situ saya bisa lihat, ngecek lagu-lagu berikut. Kalau ternyata lagu berikut juga saya suka, itulah yang jadi idolanya saya gitu. Tapi saya dapat bocoran juga, katanya Mbak Diana juga pelatih vokal. Sekarang ini lagi enggak. Jadi, tapi sempat. Sempat. Pernah vokal sama ngajar piano saya sempat. Sekarang gara-gara pandemi kali ya, akhirnya jadi pos juga. Enggak, sebetulnya waktu itu saya berhenti karena lebih konsentrasi ke anak. Jadi waktu anak saya kecil itu sampai dia umur
5, 6 tahun, 7 tahun itu saya ngajar sambil dia ngikut. Ah, Selebihnya saya rasa saya harus udah lebih banyak kasih perhatian ke dia, maka saya stop. gitu. Hahaha. Terakhir show kapan off air? Remaja kali ya? Show, enggak remaja, masih anak-anak. Oh, yang album remaja tadi nggak sempat promo? Enggak, promo sama sekali enggak, Mas. Sama Oh. sekali enggak. Cuma satu itu aja, Aneka Karya Safari. Tok itu pun udah, habis itu udah. Cinta tak dapat ku menolak, engkau tumbuh dan bersemi menghiasi setiap sudut hati. Sama sekali. Iya. Tapi sekarang orang masih tahu dong kalau penggemarnya beberapa, misalkan datang kondangan atau event-event apa, atau mungkin wali murid, oh maminya penyanyi, ditodong nyanyi gitu, nggak pernah? Ya pasti suka ada sih, cuma mungkin mereka juga agak malu-malu kali ya. Off air-nya nggak resmi lah ya. Iya, tapi kebanyakan sih kalau off air memang udah ketahuan, udah dikontak dulu, udah janjian baru. Kebanyakan sih. Mbak Dena pernah ini nggak sih dulu waktu kecil-kecil ikut festival pop children lah, apalah, lomba-lomba lagu anak? Kebetulan saya hanya ikut waktu itu dua. Saya lupa yang di Taman Ria Monas tuh dulu itu apa ya, lomba apa? Nah itu aku pernah ikut juara 2 sama lomba nyanyi apa namanya antar gereja aja. Udah itu aja sih lomba yang selebihnya enggak. Harusnya masih dengan aktif di gereja, asal nggak langsung masih olah vokal sih sebenarnya. Ya. Masih bagus sih sebenarnya vokalnya kalau masih mau eksis maksudnya. Ya, bisa dilihat sih di YouTube ada beberapa kan. Iya, udah pernah lihat. Yang dari TV lalu yang dari Indonesia itu ada yang posting. Ya, nostalgia ke bocah. La 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 la. La 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 la. Pandanglah awan, shalalala, di atas bintang-bintang. Di sana semua bidadari turut nyanyi riang. Punya ini nggak waktu masih kecil kan zaman itu idola artis cilik banyak banget tuh dari Cica, ABC, bla bla bla. Pernah ketemu fans yang unik, fans yang fanatik, fans yang gimana gitu? Kalau itu ceritanya sih kebanyakan sih kalau kita show ya. Jadi kalau mau show tuh saya pernah ngalamin setelah show turun panggung itu kan lewat belakang panggung kan ya, kita mau ke arah mobil untuk kembali ke hotel. Itu pernah kejadian tuh ditarik pas sudah selesai lepas dari kerumunan itu baju ada yang robek. Segitunya bayangin ya. Jadi pas sudah sampai di mobil, kok robek? Ya itulah. Sama kalau zaman dulu tuh kalau kita jalan, waktu pertama kali itu dulu kan yang saya tinggalnya waktu itu daerah Kemayoran ya, Raja Wali. Paling dekat kan kalau kita belanja kan Pasar Baru. Jadi waktu awal-awal tuh jalan ya biasa aja, tahu-tahu orang tahu kan, udah mulai minta tanda tangan. Nah ada yang tanda tangan di kertas, sampai tanda tangan di baju, sampai tanda tangan di tangan. Nah akhirnya papa saya bilang gini, kalau jalan setiap kali jalan kayak begini nggak jadi jalan kita gitu kan. Akhirnya oke, nyaru lah, pakai kacamata yang besar, kacamata ini pakein shell gitu, jalan. Lumayan tercover, tapi ada aja yang lolos 2-3 orang. Lama-lama nggak pernah lagi diajak, jadi mau beli apa sepatu, oke, ukur pakai lidi. Iya gitu. Karena kalau saya bilang, nggak tahan deh kalau bawa kamu, dia bilang kamu di rumah aja. Gitu. Saking agak terganggu sih memang. Itu usia berapa itu? Waktu nyanyi itu kan saya di usia 9 tahunan sampai 12 atau 13 tahun. SMP gitulah ya? Iya. Enggak, SD. Oh, SD. SD kelas 4 sampai SMP kelas 1. Masa aktif rekamannya. Nah, katanya tadi sempat bajunya sobek, itu usia berapa? Itu ya di antara usia itu. Karena show-nya di antara usia itu.
gitu. Dan show pun saya boleh dibilang dari semua teman-teman artis penyanyi cilik itu saya yang paling sedikit karena saya hanya terima show itu kalau liburan kenaikan kelas di mana akhir tahun yang liburan 1 bulan 1,5 bulan itu berangkat berempat sama papa mama saya dan adik. Bisa ketahuan kan berapa tahun ya itu 4-5 tahun ya berapa kota yang kita datangi cuma segitu aja gitu. Aku juga pernah inget dulu Mbak Diana sempat ada film deh, Diana. Ya. Cuma satu film itu. Itu juga sama. Setelah selesai itu, papa saya bilang, nggak ada lagi main film. Padahal tuh filmnya eksklusif banget loh sebenarnya. Ya, masalahnya jamnya itu memang tidak teratur ya Mas Hendri ya. Jadi waktu syuting film itu saya sekolah kan jam 7 sampai jam 1 pulang sekolah. Itu di sekolah udah dijemput sama mobil kru film. Dibawa langsung ke tempat lokasi film. Sampai malam itu baru pulang di rumah tuh. Pagi ganti baju mandi, ganti baju sekolah lagi Mas. Itu kurang lebih kita syuting filmnya tuh 4 bulanan. Habis itu kan masih sistem yang cover lagi kan, dubbing vokal, 3 bulan lagi Mas. Gitu. Jadi memang waktunya tuh mungkin kalau anak-anak sekarang kan sinetron udah enak ya, vokal kan udah langsung ya. Kalau kita dulu kan enggak gitu. Jadi orang tua saya, wah ini kalau kayak begini gimana caranya ya anaknya udah capek, gimana mau sekolah lagi kan gitu. Jadi papa saya bilang, enggak. Kalau cuma mau cari duit, papa masih bisa ngasih makan kamu. Gitu. Jadi ya udah cuma satu itu aja. Aku ingat tuh film Diana, aku sempat nonton tuh waktu kecil. Kayaknya pas tayangnya lagi pas liburan sekolah deh. Ya memang kan semua dan ramai juga bioskop di zaman itu. memang. Tapi bioskopnya belum SX1 sih zaman itu ya. Oh ya belum. Masih yang bioskop kelas 1 nanti turun lagi ke kelas 2, turun lagi kelas 3-an begitu ya. Nggak, setelah remaja nggak ada tawaran masuk untuk sinetron atau apa? Banyak, tapi saya justru sempat terlibat di sinetron itu setelah nikah justru, Mas. Sempat ada sinetron ya? Sempat, waktu itu di Leontin, sempat saya main di 7 episode ya waktu itu. Leontin yang ada Naysila Mirdad? Iya, betul. Lupa gua. Saya ada di 7 episode di tengah-tengahnya ya, mungkin ya. Nah, itu terus beberapa episode yang maha besar ya. Nah, itu juga saya ada 2 atau 3. Waktu itu sempat main satu scene dengan Ike Diah Pitaloka. Kayaknya Mbak Diana ini ya agak selektif untuk kegiatan acting, nyanyi pun juga waktu masih kecil pun juga nggak mau sembarangan off air aja. Memang saya orangnya memang agak selektif sih. Ya. Dan kerennya lagi saya lihat jarang gaul-gaul kemana-mana loh. Sesama artis kemana-mana, kumpul-kumpul sana sini enggak loh. Ya, memang. Jadi istilahnya dulu pun kalau kita selesai acara, yang lainnya ngumpul jalan, saya pasti pulang. Sampai udah besar pun gitu. Jadi pas udah mulai main di sinetron juga, sempat tampil beberapa kali di Indosiar bareng Gina, Ira, atau dengan yang lain. Itu juga begitu. Saya pulang ya pulang udah. Tapi gabung di grup WhatsApp-nya Artis Cilik? Gabung, ngumpulnya yang mungkin nggak sering. Betul, tapi tetap saling bisa kita say hi lah gitu ya. Zaman setelah menikah, anak-anak tahu nggak sih maminya dulu idola anak-anak lah gitu? Kalau anak saya sih dulu malah nggak tahu ya, dia taunya dari temennya malahan. Gitu? Oh, dari temennya. Nggak sempat lihat foto-foto atau kaset-kaset yang ada maminya apa gitu? Mungkin sempat lihat atau enggak, tapi mungkin masih belum ngeh ya. Masih belum ngeh, jadi ya enggak begitu ini. Justru dia malah tahu dari temannya, jadi dia nanya sama saya. Tadi temen aku nanya, mama kamu dulu yang penyanyi enggak? Gitu. Maksudnya apa, Ma? Waktu SD itu. Nah, baru terus kayak kasihan nih, kamu lihat. Gitu. Terus kayak saya kasih lihat ada beberapa kan yang saya simpen artikel-artikel, terus buka di Google kan, kan juga keluar kan. Nah, baru dia, pantes teman aku bilang. Oke. Nah, sampai sekarang masih ada banyak masuk fans nggak sih ke DM? Dari mana-mana, masih banyak? Banyak ke Facebook, ke IG segala macam. Ya itu jujur
Ya mungkin orang mau bilang saya sombong atau enggak ya terserah lah ya gitu. Cuma memang saya nggak ladenin sih Mas. Karena kadang-kadang kalau diladenin, kalau masih omongannya normal masih oke ya. Tapi nanti kan suka ada yang nyeleneh Mas. Kalau kita lihat tuh kan di IG segala macam tuh lama-lama kalau udah nyeleneh, capek deh Mas kalau udah kayak gitu loh. Kayak misalnya posting IG ya, makanya kenapa kan saya samarin sekarang. Dulu IG saya nama saya, kalau saya benar. Sekarang saya samarin. Kenapa? Saya posting apa nanti mulai ada yang ini terus ini. Lama-lama saya pikir gini, saya yang posting kegiatan-kegiatan saya kok kalian yang kadang-kadang suka kasih komentar, istilahnya gini, perlu nggak sih komentarin kayak gitu? Jadi males gitu loh Mas. Itu, jadi saya pikir sudahlah ya kalau diladenin capek. Dan netizen maha benar lah ya. Nah itu dia Mas. Jadi karena kalau saya sekarang baca ya, karena suka pro kontra. Oh ampun deh ya, itu kadang-kadang mulutnya itu ya ketik-ketikannya, ya ampun bisa sampai kayak begitu kata-katanya ya. Serem sih Mas. Ya istilah gini ya, artinya kan kita punya hak dong ya untuk nentuin ya. Ya kan, kita punya hak untuk nentuin, tapi kita juga nggak bisa nutup mulut orang kan, cuma bolehkah kalian bicarakan di kalian aja tanpa harus nge-blow up di tempat yang umum ya gitu loh. Itu kan menurut saya kan kalau IG, sosmed itu kan udah umum ya. Padahal kalau menurut saya, orang yang berkomentar gitu tuh tidak sadar bahwa itulah dia, kita bisa baca ya, dia punya attitude seperti apa kan. Gitu. Tapi mereka cuek banget. Gitu. Iya juga sih. Sementara kalau kita ladenin terus juga makin panjang. Iya, dan yang saya kadang-kadang suka nanti sebelumnya adalah saya jadinya ngeladenin anak-anak muda yang menurut saya, halo saya udah umur nggak ngeladenin anak muda ya gitu. Dan jujur ya, buat saya begini, saya kan juga masih punya profesi sebagai orang tua dan ada beberapa juga mantan murid saya. Jadi saya pikir saya juga tetap harus jaga image itu ya, yang namanya orang tua, guru. Karena kan saya jadi role model ya, paling tidak untuk anak saya gitu. Jadi kalau saya tidak bisa menahan diri ngasih komentar atau segala macam yang akhirnya butuhnya jadi panjang, anak juga kalau ngeliatnya gitu ya. Jadi kalau saya begitu prinsipnya, kalau kita cuma komentar ngomong kasih tahu ini bener mana yang salah, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita ngelakuin, dia akan lihat, oh oke, mama saya ngerjainnya kayak begitu. Itu pembelajaran buat dia. Itu aja sih. Makanya kenapa saya sangat menjaga. Nah sekarang dengan enjoy-nya sebagai ibu, kita mau coba duet dengan anak, kolaborasi apa, atau mungkin ya dalam bidang olahraga kayak apa, kayak atau piano atau apapun. Awan, di atas bintang-bintang.